ketika rasisme itu sudah tanpa sadar atau sadar kita anut atau kita tanamkan dalam hati kita, maka halo sobat muda semua, kembali lagi dengan saya Remy di sini dalam acara Baper, Berita dan Peristiwa. Nah, akhir-akhir ini kita banyak dihebohkan dengan kasus George Floyd. Betul gak sih? George Floyd ya, dipanggil ya, atau George Floyd. Ya, betul ya, George Floyd. Nah, itu berhubungan dengan isu rasisme, teman-teman. Dan tentu memang kita sangat sedih, sangat kecewa melihat kasus itu dan sangat menyayat hati kita karena meninggal dan tentu sangat mengecewakan. Nah, teman-teman, akibat kasus itu akhirnya sekarang isu rasisme yang sudah lama mungkin agak terdiam mulai bangkit lagi dan menjadi topik-topik pembicaraan dalam semua lini yang ada, dalam semua media yang ada. Bahkan warung kopi mungkin bahas tentang rasisme. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang rasisme itu, tetapi kita akan mengupas secara sederhana saja dan jangan-jangan sebenarnya kita juga tanpa sadar sering melakukan rasisme. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu definisi dari rasisme. Kadang-kadang kita ngomong, rasis lu, rasis, tapi kita nggak tahu apa itu rasisme. Nah, dari beberapa artikel yang saya gabungkan, boleh didefinisikan bahwa rasisme adalah ketika satu golongan, satu ras, satu agama, atau kelompok-kelompok tertentu merasa superior dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain, agama lain, atau ras lain. Maka itulah yang disebut dengan rasisme. Nah, apa sih contoh-contoh rasisme? Misalnya begini, teman-teman menilai orang lain atau menilai suku lain atau menilai golongan tertentu berdasarkan penilaian sendiri, berdasarkan penilaian budaya sendiri. Jadi kita melihat satu masalah, satu topik itu berdasarkan sudut pandang kita. Atau boleh dibilang itu semacam etnosentris. Maka itu juga rasisme sebenarnya. Yang kedua, misalnya kita takut kepada orang asing. Ketika kita ketemu sama orang asing, kita menjaga jarak dan tidak mau berkomunikasi. Itu juga rasisme. Contoh berikutnya, kita mungkin punya stereotip kepada orang tertentu, kepada golongan tertentu. Itu juga rasisme. Misalnya begini, saya mau menilai seseorang misalnya, dan saya sudah menebak, oh karakternya pasti galak. Karakternya pasti keras karena dia mungkin saya bilang berasal dari Indonesia Timur misalnya. Nah, maka itu juga disebut rasisme. Kenapa? Karena kita menilai, menebak karakter, menebak sifat atau tindakan seseorang itu berdasarkan sukunya, berdasarkan rasnya. Bukankah sifat dan tindakan atau karakter itu bukan diukur dari ras atau sukunya? Tetapi kadangkala kita menilai seseorang sekali lagi dari ras dan sukunya. Itu juga yang disebut dengan rasisme. Atau yang berikutnya misalnya kita tidak mau bergabung, tidak mau bersosialisasi dengan suku yang berbeda dengan kita. Agama yang berbeda dengan kita. Artinya kita hanya mau berteman dengan sesuku kita. Kita hanya mau bergaul dengan sesuku kita. Itu juga rasisme. Kalau selama ini kita hanya mau berteman dengan orang-orang tertentu, itu juga rasisme. Jadi teman-teman, sebenarnya rasisme itu ada di mana-mana. Dan rasisme kadangkala tanpa sadar juga kita lakukan. Jadi sebelum kejadian George Floyd misalnya, sudah banyak banget kasus-kasus yang bicara tentang rasisme. Tetapi kasusnya George Floyd adalah pementik gitu ya, atau awal dari kembali terangkatnya isu-isu ini. Nah, jadi teman-teman, mari kita lihat ya sekeliling kita. Apakah kita jangan-jangan juga pernah melakukan rasisme? Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana supaya kita menghindari rasisme itu. Bagaimana cara kita melawan rasisme itu? Nah, bagi saya pribadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
kita menolak tindakan rasisme. Kadang-kadang mungkin bukan kita yang melakukan rasisme, mungkin teman kita atau kelompok kita. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melawan itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang elegan, misalnya menegur mungkin, yang menyampaikan bahwa itu tidak benar. Bukan juga dengan cara-cara kekerasan. Nah, kadangkala kita melawan rasisme dengan kekerasan. Saya sendiri juga cukup sedih ya ketika melihat kasus yang di Amerika. Mereka berbicara tentang atas kemanusiaan, tetapi merusak bangunan, merusak gereja, bahkan merusak fasilitas umum. Apa bedanya mereka dengan kelakuan pembunuh George Floyd misalnya? Nggak ada bedanya. Maka saya juga tidak setuju dengan tindakan-tindakan kekerasan. Tetapi kita harus melawan. Melawan dengan cara elegan, menyampaikan, dan saya pikir dengan penuh cinta kasih satu dengan yang lain. Nah, selain melawan rasisme, kita juga harus mau mendobrak sistem yang selama ini kita bangun. Kalau kita selama ini hidup dalam keluarga yang menganjurkan kita untuk berteman dengan satu suku, satu golongan dengan kita, maka kita harus melawan itu. Dengan cara apa? Kita harus mau bergaul, terbuka dengan siapa saja. Teman-teman kuliah, kita harus menerima siapa saja, sehingga rasisme tidak semakin merajalela. Karena teman-teman tahu, ketika rasisme itu sudah tanpa sadar atau sadar kita anut, atau kita tanamkan dalam hati kita, maka kita akan mengalami kerugian teman-teman. Misalnya, ketika rasisme itu ada dalam diri kita, maka sangat mudah kita melakukan yang namanya diskriminasi sosial. Saya teringat dengan beberapa kasus, mungkin setahun belakangan, masih ingat teman-teman Papua yang mengalami pengusiran di satu daerah tertentu. Bahkan di beberapa daerah. Tentu itu yang namanya diskriminasi sosial. Kenapa saya katakan itu disebut dengan diskriminasi sosial? Kalau mereka salah, kalau mereka berbuat kejahatan, hukumlah mereka sesuai dengan hukum yang ada, hukum yang berlaku. Tetapi tindakan pengusiran mereka di daerah atau di salah satu daerah, itu yang disebut dengan diskriminasi sosial. Dan itu seringkali terjadi, bukan? Kalau ada satu suku yang melakukan masalah atau satu kejahatan mungkin atau satu tindakan yang tidak terpuji di satu wilayah tertentu, maka mayoritas yang ada di situ atau suku yang ada di situ atau golongan yang ada di situ sangat mudah sekali mengusir mereka. Karena mungkin dibilang bertentangan. Tentu itu yang disebut dengan diskriminasi sosial. Karena tidak harus diusir. Kenapa harus diusir? Selagi mereka masih warga negara Indonesia. Tetapi harus ditindak iya. Tapi diusir tidak boleh. Tetapi kenyataannya adalah hari ini di mana-mana hampir semua daerah yang merasa mayoritas ketika mengalami kerugian, mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, dengan mudah sekali usir mereka. Tolak mereka. Nah, ini tindakan-tindakan diskriminasi sosial. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, kalau rasisme ini terus kita pelihara, terus kita lakukan tanpa sadar maupun sadar, dampaknya adalah kekerasan rasial. Nah, ini yang paling berbahaya. Kalau teman-teman ingat Nazi, Hitler, dia melakukan yang namanya kekerasan rasial. Bahkan dia membunuh dengan genosida. Banyak orang Yahudi yang mengalami kematian. Akibat apa? Rasisme. Dia menganggap bahwa dia yang paling superior. Bangsanya yang paling superior. Dia harus menaklukkan bangsa Yahudi. Maka apa? Dia melakukan pembunuhan dan sangat kejam. Itu dampak daripada rasisme. Nah, bayangin teman-teman, kalau pandangan itu, rasisme itu terus kita pelihara dan suatu saat kita jadi pemimpin, menjadi orang-orang yang punya pengaruh, tanpa sadar kita bisa melakukan yang apa tadi saya sampaikan. Ketika kita menjadi seseorang dan punya pengaruh penting. Maka di video kali ini saya mau mengingatkan kita, ayo lihat kembali ya diri kita masing-masing. Lihat cara pandang kita. Jangan-jangan selama ini kita sudah melakukan yang namanya rasisme, sadar atau tidak sadar, merujuk dari beberapa jenis atau pengertian tadi yang saya sampaikan tentang rasisme. Jadi teman-teman, mari kita menolak, mari kita melawan rasisme, dan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita jadikan momentum George Floyd itu menjadi kegerakan kita, mengingatkan kita kembali untuk menolak yang namanya rasisme. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dan jika teman-teman merasa
Terberkati bahasa rohani sekali guys. Ya, kalau teman-teman terinspirasi dengan video ini, silakan share dan bagikan kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe. Dan yang paling penting, sampai ketemu di baper berikutnya. Dadah!